Karena di sana udah ada, kan di sana ada apa? Santri-santrinya juga. Dikumpulin, saya datang. Nah, ini orangnya. Nah, terus saya disuruh masuk masjid. Sekarang kamu Islam beneran mau nggak? Dengan mantap saya bilang mau. Tapi begini, resiko saya di rumah nanti gimana? Saya pasti akan mendapat perlakuan yang tidak baik juga, atau karena keluarga saya Nasrani. Saya masih mentato. Terus saya pas di sini tadi melihat acara hapus tato, seperti kan ada gejolak ya ini, maksudnya kontra ya. Saya membuat tato, saya dapat uang. Terus setelah saya lihat di sini, mereka menghapus tato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat ini kami sedang berada di gedung Mualaf Center Yogyakarta, dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah teman SMA waktu sekolah dulu, dan ternyata beliau adalah tukang tato artis. Kita simak ceritanya, ternyata beliau juga mualaf. Assalamualaikum Mas Ito, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita teman sebangku ya, satu kelas SMA, dan saya yang diajari nakal sama beliau. Maaf, saya klarifikasi, sebenarnya saya yang diajari nakal oleh beliau. Karena begini ceritanya, dulu itu kami sempat menjadi satu kelas, dan itu sangat buruk sekali, sangat tidak disangka ya. Sebelum pelajaran, beliau ini mengajak saya bolos, tapi membolos keluar sekolahan mencari obat-obatan saat itu. Obat-obatan yang tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan, bener? Dan itu saya harus makan 15 butir. Setelah saya makan 15 butir, saya diajak ke sekolahan mengikuti acara pelajaran yang berikutnya. Kejadiannya tanpa disangka, ya keluar busa dari mulut saya, dan saya tidak sadarkan diri. Hampir sakaratul maut. Ya. Saya tidak sadarkan diri, saya sadar sudah sampai ke rumah seorang teman. Seperti apa ya, rumahnya itu bambu-bambu itu, seperti gubuk itu, gedek-gedek, sudah dikerumunin sama banyak teman-teman. Saya sadar saya udah sore. Dengan merasa bersalah, beliau ini duduk di sebelah saya menangis. Saya tanya, kenapa kamu menangis? Dengan santai dia jawab, kan, saya kira kamu mati. Sangat nakal sekali. Tapi itu cuma cerita masa lalu. Sebenarnya masih ada cerita yang lebih heboh ya Mas Wahyu. Dan di tingkat SMA itu membuat kepercayaan kita mulai pudar. Karena di situ kita pernah main di salah satu teman kita dulu, teman satu kelas itu, teman satu pelajaran di luar Islam, karena kita bukan Islam, kita harus keluar untuk pelajaran agama yang lain. Nah, suatu ketika kita main di rumah salah satu teman yang di daerah Mundilan. Teman saya ini anak salah satu pengusaha patung di sana, dan ternyata teman saya ini juga bisa memahat patung. Lalu kita mulai timbul pemikiran dan tanya-tanya patung itu mau diapakan. Ternyata dijual di tempat-tempat ibadah agama kita sebelumnya.
Dan kita sempat berpikir kalau kita tekuni untuk belajar itu, insya Allah kita bisa menciptakan Tuhan kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, dan kita mulai berpikir untuk pindah agama, punya keinginan pindah agama tapi bingung mau pindah agama kemana. Sempat ingin mencoba agama Hindu itu loh. Iya. Kayaknya Hindu lebih mudah gitu ya. Bakar-bakar apa gitu. Dan alhamdulillah keinginan kita itu terwujud dengan apa ya, jalan kita masing-masing. Dan alhamdulillah saya bersahadat tahun 2011. Mas itu masuk Islam tahun berapa? Tahun 2010. Ceritanya gimana itu? Kok bisa masuk? Oke, saya ceritakan dari awal. Saya lahir dari keluarga Nasrani. Besar dari keluarga Nasrani. Jadi saat saya itu mau mengikuti misa Sabtu atau Minggu di gereja ST Antonius Kota Baru, saya itu pasti melewati Masjid Syuhada. Kota Baru. Jadi setiap kali saya mau ke misa itu teman-teman pada di masjid, teman-teman satu kampung. Akhirnya saya bolos. Awalnya saya cuma bolos dari gereja, saya bolos di masjid. Saya bolos, akhirnya bolos itu semakin menjadi apa ya? Candu, bolos ke masjid. Kok nyaman, kok enak gitu. Nah terus saat itu kalau mau hari raya Idul Fitri itu apa? Ada acara takjil pada. Sholat Id, apa Ramadan. Itu kan ada, pas saat itu puasa juga. Terus kalau sore kan ada bagi-bagi takjil. Nah, terus ya pokoknya di sana enak lah bersama teman-teman, akrab, enak. Terus kebetulan ada yang ngajari gimana kalau sholat aja sekalian. Saya diajari sholat lah saya. Diajari sholat itu belum mengucapkan syahadat, cuma gerakannya. Terus diajarkan bacaannya. Semakin sering. Pas kejadiannya itu di malam sebelum Idul Fitri, pas sholat Isya, saya masih ingat. Suruh datang ke masjid subuhnya. Oke, subuh saya datang. Ternyata di sana udah ada, kan di sana ada apa? Santri-santrinya juga. Dikumpulin, saya datang. Nah ini orangnya. Nah, terus saya disuruh masuk masjid. Sekarang kamu Islam beneran mau nggak? Dengan mantap saya bilang mau. Tapi begini, resiko saya di rumah nanti gimana? Saya pasti akan mendapat perlakuan yang tidak baik juga, atau karena keluarga saya Nasrani. Dan itu pun terjadi tapi tidak berlangsung lama. Akhirnya bapak ibu saya dan saudara-saudara saya terserahlah kamu mau memeluk agama apa. Yang penting sesuai dengan perilakumu kamu menjadi baik gitu. Ya udah, intinya saya tetap teruskan saya masuk ke Islam. Yang penting saya menjalankan. Yang menjalankan apa yang disuruh oleh agama kita sekarang kan. Berarti setelah syahadat sudah bisa sholat gitu, berarti bisa menguasai bacaan sholat. Sudah. Lalu untuk ibadahnya setelah masuk Islam, maksudnya istiqomah sholatnya bagaimana, atau malah justru sebaliknya? Nah itu mungkin karena itu kurang pembimbing saat itu ya, berarti saya tetap berjalan sholat dengan semestinya, tapi tidak baik. Faktor lingkungan mungkin ya mungkin. Terus akhirnya sampai mentato itu ya. Iya. Saya tetap ya karena saya bisa melukis, terus tato itu lebih menjanjikan, masalah apa pendapatan juga. Ya. Dan ini salah satu saya jadi korbannya dilukis-lukis sama beliau. Di sini dulu masih untuk ajaran masih pakai jarum apa ya? Jarum pentul, jarum jahit itu. Yang dililit. Ya. Lalu setelah masuk Islam kabarnya Mas Ito ini tambah makin berantakan. Betul. Dulu nakalnya di SMA hanya sebatas main ngepel koplo. Sekarang sudah mualaf, sudah masuk Islam, malah makin
sudah sampai terjerumus narkoba. Betul. Bagaimana ceritanya, apa sampai dihukumkah atau bagaimana? Iya, saya sempat sampai dihukum. 2 kali saya dihukum. Saya dihukum di Lapas Jogja dan Lapas Magelang. Tapi di dalam penjara saya justru malah kusuk loh Mas ibadahnya. Insyaallah. Keluar ini malah kurang lagi semangat. Kurang lagi ya. Mungkin cuma kurang apa ya? Kurang bimbingan ya mungkin. Kita lanjut ke Mas itu tadi dicerita di penjara itu rajin sholat. Dan sekarang setelah keluar kenapa mulai semangatnya berkurang? Karena begini Mas ya, kalau pas di penjara itu kita minim kegiatan. Terus di sana ada wadahnya. Dalam arti wadahnya di sana ada musola, ada masjid. Terus kalau kita mau belajar agama itu jelas di sana ada santri-santrinya juga yang mau mengajari. Itu ada yang dari kalangan petugas, ada yang dari kalangan napi. Karena gini, ada napi itu bukan terus orang jahat, terus ada juga ustadz atau apa yang tersandung masalah, akhirnya dia masuk ke penjara. Nah, dia kan berarti kan punya ilmu agama itu. Nah, terus dimasukkan ke menjadi pengurus masjid sambil memberi pembinaan kepada rekan-rekannya. Nah, ya mungkin penyebab saya itu di luar dari semakin kendor karena nggak ada wadah untuk saya itu menyalurkan di mana. Nah, kebetulan saya itu berkunjung di sini di Mu'alaf Center Jakarta. Baru pertama ini saya di sini, terus saya melihat kegiatan-kegiatannya, ada acara pustato, ada ngaji dan macam-macam. Saya tadi ya juga sholat maghrib berjamaah. Jadi di sini saya seperti menemukan apa? Menemukan wadah ya, komunitas di mana saya harus lebih dalam belajar tentang agama ini ya. Kalau kemarin kan begitu bebas saya seperti apa? Koyo ketek diumbar tengah alas lho Mas, loh, saking senenge bungahan, nggak ngerti apa-apa. Ya kira-kira seperti itu. Lalu kegiatan Mas itu saat ini apa Mas? Kegiatan termasuk mata pencarian dan hobi. Ya. Saya melukis. Segalanya saya lukis, dari tembok, kertas, kanvas, kulit. Nah, kebetulan yang paling menonjol, yang paling saya tekuni dan menghasilkan adalah tato. Saya masih mentatu kulit. Karena di situ saya merasakan hasil yang lumayan. Maksudnya bisa untuk menghidupi juga. Lumayan besar, ada lumayan besar. Belum ada pandangan lain selain mentato, maksudnya proyek-proyek lukis lainnya? Belum, kebetulan belum. Saya masih mentato. Terus saya pas di sini tadi melihat acara pustato, seperti kan ada gejolak ya ini, maksudnya kontra ya. Saya membuat tato, saya dapat uang. Terus setelah saya lihat di sini, mereka menghapus tato. Entah tato itu dianggap apa, saya belum tanya-tanya, belum tanya-tanya kan saya, ini tato ini entah dosa, entah itu haram dan macam-macam, saya nggak tahu. Yang penting untuk saat ini saya masih mencari uang, rezeki di situ. Tapi bukan hanya itu, kalau ada pekerjaan yang melingkupi bidang seni, terutama seni rupa, saya harus mengerjakan. Saya gambar tembok, saya gambar kertas, melukis, ya semua saya tangani. Tapi tato masih menjadi primadona. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada yang datang, Mas Aga, sahabat hijrah kita. Kenalkan, ini Sito. Assalamualaikum, Sito. Aga, teman saya SMA, dan beliau yang mentato semua ini. Nah, ternyata beliau juga malah tahun 2000. Saya tahun berapa? Dari tahun 2010. 2010. Iya. Pernah teman SMA? SMSR. Satu kelas. Tinggal di mana? Saya tinggal di Kota Baru.
dulu gerejanya di Kota Baru, terus sekarang pindah ke Masjid Kota Baru. Masih Juanda. Beliau baru saja bebas sih udah lama Mas. 1 tahun ya lalu. Dan hukumannya lama 4 tahun. Kasusnya apa Mas kalau boleh tahu? Narkoba. Saya narkoba di lapas Jawa Tengah, lapas Magelang. 4 tahun 2 bulan saya menjalani pidana 29 bulan. Jadi dulu waktu di lapas itu beliaunya istiqomah sholatnya, tapi setelah bebas ini semangatnya mulai berkurang. Tipsnya bagaimana menurut Jenengan? Ya, istilahnya kita itu kan manusia itu tidak luput dari maksiat dan dari banyak dosa, banyak maksiat. Hanya semaksiat apapun kita berdoa terus, istilahnya jangan tinggalkan sholat Iya. karena bukan kadang ada pemikiran yang keliru, kadang wah aku sih ini kok sholatnya ada kanggu gitu ya. Sholat Nggak diterima itu sudah bisa. Betul. Saya juga seperti itu Mas. Saya kalau mau sholat saya tidak mikir tadi malam saya habis ngapain. Saya nggak mikir seperti itu. Iya, Yang penting saya ambil air wudhu, saya sholat aja. karena dengan sholat itu yang namanya sholat adalah mencegah perbuatan kecil dan mungkar. Iya. Yang penting pertama itu sholatnya jangan ditinggalkan. Terus yang kedua juga lingkungan agama seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Ketika ada teman bersahabat yang selalu mengajak kepada kebaikan, itu dipegang, kita harus pegang, jangan dilupakan. Minimal jangan tinggalkan sholat ya Mas ya. Nah. Insya Allah Mas. Iya. Karena yang bisa pertama kali Sholat. walaupun masih maksiat apa kita sholat, karena dalam sholat itu kan kita memohon hidayah. Mohon segalanya kalau saya. Ya, maksudnya yaitu hidayah. Iya. Kita selalu mohon hidayah. Gak usah dengerin orang-orang, wah, kowe sih kalau ini kamu masih melakukan seperti ini kok sholat, biar Bodoh amat ya. santai. Iya. Oke Mas ya, makasih. Pokoknya untuk Mas Ito dan teman-teman untuk hari Sabtu sore di sini ada kegiatan hapus tato Iqra untuk yang pemula, ngaji Al-Quran dan tadarus, terus ada kajian setiap Sabtu pada Isya. Berarti saya langsung ke sini mampir ya, masalah Mas ya? Enggak masalah, kapan aja. Macam di sini. Terbuka 7 kali Mas. Oh iya. 7 kali Mas ya? 7 kali. Saya hijrahnya dulu juga step by step. Iya. Nggak bisa langsung. Oh itu ya. Makanya paling enggak saya ada teman. Maksudnya seperti yang diomongkan Masnya tadi, kita harus berkumpul dengan orang-orang yang orang soleh lah kasarnya. Orang baik lah. Saya kalau di sini kan berarti kan saya mendapatkan itu paling tidak, ya kan? Yang kedua saya dapat teman untuk berjamaah sholat. Minimal kan seperti itu. Nanti untuk kelanjutan masalah saya itu pekerjaan saya dan macam-macam dan lain-lain biar menyusul sendiri kan. Iya. Begitu aja kan. Ya. Nanti insya Allah itu akan mengalir saja. Oke. Ya jelas saya berterima kasih sekali sama Mas Naryo Mas. Pas kemarin saya chattingan di WA itu saya tuh entah kenapa dia tuh kok ngedrel banget loh. Dene loh. Aku utang opo, tak pikir-pikir nanti utang opo dipeksa masalahnya. Setelah saya kasih, oh ternyata di sini tuh ada wadahnya gitu. Yang penting itu loh. Jadi kalau orang itu mau istilahnya gini Mas, ini ada sup, ada bakso, ada mie ayam loh. Tapi kalau ada wadahnya kan nggak mungkin tercampur gitu loh.
Yang penting itu dulu. Yang penting di sini ini ada wadahnya. Wadah apa? Wadah untuk orang-orang mu'alaf. Bukan cuma mu'alaf. Saya kira ini kalau orang di sini mau memperdalam atau mengkaji lagi ajaran Islam, mungkin kalau yang bukan mu'alaf pun boleh di sini. Iya. Karena kan di sini ketempatan mu'alaf kan. Insan hijrah. Iya. Jadi mayoritas yang di sini teman-teman itu sudah pernah merasakan masuk sel. Iya. Katakanlah kemaksiatan gitulah ya. Berarti kalau saya besok mengajak teman-teman saya yang mau saja loh ini, saya nggak maksa, ya. Jangan paksa, yang mau. Iya, yang mau saja. Silakan. Kalau tidak mau ya sudah. Ya, gitu. Itu nggak masalah Mas ya. Itu enggak masalah. Paling tidak satu untuk menemani saya dalam perjalanan, ya kan. Nah, itu paling ringan. Ya. Yang kedua menemani saya di sini untuk belajar bareng. Ya. Yang ketiga untuk berjamaah, nanti untuk kedepannya biar proses yang berjalan. Ya. Gitu. Insyaallah. Ya. Oke, makasih. Sekian obrolan dari tamu kita, Mas Sito Tato. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.